Masih di Angga The Potters Podcast, podcast terkece seplanet bumi. Sip. Seplanet bumi, keren ini tagline-nya. Boleh ya bang? Boleh lah. Boleh kan. Siapapun tuh boleh mengklaim karena ya dia ngomong sendiri. Iya kan. kan. Boleh, Tapi ada tempatnya. Di sini tempatnya. Sini tempatnya. Di sini tempatnya. Sosok Bang Billy ini kenapa gue undang di sini? Karena dia yang ngajarin gue jadi presenter, geng. Program itu kalau nggak salah masih jalan nggak ya? Bongkar ya? 2 bang, lu jangan salah. Oh iya. Lu ngejerumusin gue. Berburu alam gaib yang yang di sampingnya ada Tante Kunti ya kan? Bang, gimana bang? Gue nggak bisa gerak. Kenapa? Nah, sebelah kiri gue katanya. Itu di mana ya? Oh iya di atas Di gunung. Di gunung tuh ya. Apa sih? Muncak. Jadi gini, Angga ini pernah gue download menjadi hostnya dari acara berburu alam gaib, semacam dunia lain lah. Jadi sempat dalam satu episode dia nggak bisa gerak sama sekali. Kenapa? Gue pikir kan dia kebelat kencing atau apa gitu kan. Ternyata ada sesuatu hal, ada something di situ yang bisa buat dia kaget. Dan gue ngerasain dong di situ. Sebelah dia adalah perempuan. Iya kan? Bang Reflan. Iya. Bang Reflan. Pangah. Pangah Kita panggilnya. Pangah. Duduk sebelah gua. Oke. Kan waktu pas itu. Karena gue ngilangin grogi kan sebelum masuk opening tuh bang. Segmen 2 yang kita mau masuk. Segmen 2 Segmen 2 kan opening gue di celah-celah jalan itu kan. Lu gue paksa pokoknya 200 meter Iya. dari sana jalannya gitu kan. Gue bilang lu bunuh gue aja sekarang. Jadi gue duduk berdua dia kan, gue bakar rokok tuh berdua dia. Tiba-tiba ada suara gini. Kenalan dong. Gue nengok dong. Bang, gue bilang kan Bang Reflan, lu denger gak? Iya gue denger kata dia. Dia so cool. Santai aja kata dia kan. Bang lu santai, gue yang syuting. Terus gue udah jerit-jerit dong. Gak action. Kagak nongol nih orang ya. Bang gue gak bisa jalan. Itu sih kalau cerita pada saat itu. Aduh, panjang ya. Iya, enggak gini deh. Kita flashback ke situ dulu sebentar ya. Apa yang memotivasi Tegar TV nyuruh Angga ini jadi presenter berburu alam gaib? Kenapa? Why gitu loh, Bang. Gua kalau meng-hire orang atau menggrab orang gua ada alasan. Kenapa? Alasannya adalah bukan hanya sekadar kemampuan atau skill, tapi dia punya style yang nyentrik. Itu yang pertama. Kedua, ya lu pasti tahu dong siapa yang gak kenal dengan Angga Jenderal. Secara otomatis prestis gue pasti naik kalau acara ini dibawa dia. Ketiga, dia harus mau nggak mau ya nurut, kalau nggak kualat sama gua gitu. Karena gini, susah pada saat itu ngajak Angga untuk berkolaborasi di samping dia juga sibuk konser pada saat itu, juga dia warawiri sana sini. Gue bilang dia adalah Mister Digital pada saat itu. Gue tahu digital tuh dari dia. Bang, lu harus begini. Akhirnya gue coba putuskan, nggak, udah lu daripada itu, gue pengen lu punya satu program lah di TV. Awalnya musik. Awalnya satu. Karena memang kuasanya di musik pada saat itu. Lagu apa musik, program musik ya. Terus ini bongkar. Jadi lu ngebongkar satu genre yang dari itu musik dibuat, alirannya apa, sampai siapa penciptanya, kenapa musik dibuat, itu liriknya seperti apa, dan itu Angga. Dan itu berhasil. Keren, gue bilang nih orang keren. Orang keren tuh beda ya, bukan hanya karena dia tampan atau ganteng gitu kan. Enggak juga. Tapi dia punya sesuatu yang beda, Angga itu pada saat sampai saat ini. Lu ngobrol sama dia bisa jam 4 subuh. Karena banyak banget yang di pikiran dia. Nah, kelar dari bongkar, gue try dengan berburu alam gaib. Dia sih yakin gak yakin. Bang, lu yakin gue? Gue yakin lu bawain. Terus udah gue mulai touch up dia, pakai ini, dan keren acaranya. Bukan, gue tuh dibohongin. Itu sebenarnya bahasa gue cenderungin dia aja.
Ya udah nggak gitu ceritanya, geng. Ya kan? Lu syuting aja 4 episode. Ya kan? Nanti kalau lu nggak suka ya udahlah Lu kan. cabut gitu Iya kan. kan. Alhamdulillah 10 episode. 10 episode gue pakai dia. Bang, ini lo benar bang naik tanya tuh hutan, masuk hutan segala macam. Iya, ini namanya acaranya berburu alam gaib. Kalau dia berburu alam per, ya beda lah. Kita pasti di mall kan. Kan gitu kan. Ya udah, mau nggak mau kita jalan dan ada banyak cerita lah di situ. Ya. Sampai nggak ngerti, sampai bogo buka mah nggak mungkin dia ngencing di dalam celana. Nah itu bang yang gue maksud. Lu itu apa ya? Lu itu banyak ngebimbing banyak talent di Lampung nih. Ya kan, gua ngerasain apa ilmu yang lu kasih ke gua gitu. Bahkan gua sering posting. Ini kalau gua rindu sama lu tuh ya, gua posting di Instagram gua. Gua selalu bilang, ini Bang Billy namanya, dia ini yang ngajarin gua begini-begini, selalu gua bilang. Dia yang menjerumuskan gua gitu. Intinya gitu sih sebenarnya. Tapi gini Bang, regenerasi lu itu gua belum nemu Bang. Belum nemu ya, maksudnya yang benar-benar lu pegang dari awal. Kalau gua kan nggak lu pegang dari awal Bang. Ya, Kalau gua nih nggak lu pegang dari awal. emang udah jadi kan. Iya, maksudnya gua karena kiprah gua kan beda, dunia gua kan beda sama lu. Maksud gua kan yang benar-benar. Oh, yang lu ya waktu SMA itu ya waktu itu. Dia ngeband, Jenderal tuh belum apa-apa dulunya itu kan. Ada festival, dia, Indra, Ringga, Bayu, Deska. Deska. Nah, gue MC dong. Lu lihat muka gue kan tua banget kan. Jenderal tuh masih baru-baru nongol. Iya. Lagunya Black or White kalau nggak salah. Tapi keren. Nih orang siapa? Anak-anak nih siapa gitu kan? Nyentrik ya pada Nyentrik zamannya. banget. Anak SMA, terus musikalitasnya ya lumayan lah pada saat itu. Out of Oke. the box lah pokoknya ya. Karena kan dia berani gitu kan pada saat. Nah mulai dari situlah Jenderal One tap sampai pada fase pergantian vokalis, pergantian berapa kali ya. Ya gue mengikuti perjalanan itu. Keren kalau kata gue. Jenderal pada saat itu. Dan gue ya masih kayak gini-gini, dia udah jadi bos. Bisa ya. Sekarang suka merendahkan diri, menaikkan roket. Bapaknya Muli Mahanai. Bisa lo bayangin kalau dunia vision itu pasti berhubungan dengan handsome, Iya sih. clean, terus intelektualnya ada gitu kan. Gua siapa gitu kan. Tapi gua berpikir ini amanah, amanah yang memang harus gua pegang dan bagaimana caranya. Mungkin lu setuju dengan satu anggapan, jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Justru tujuan podcast ini itu. Nah, jadi gue jalanin itu. Dan gue senang dalam arti hal, gue senang membentuk beberapa karakter building yang positif. Sehingga mereka bukan hanya sebagai etalase saja yang menerima tamu. Dan ya, sekarang selamat datang, enggak. Jadi gue arahkan. Dan itu bukan gua aja, ada beberapa tim yang luar biasa. Sebelum gua juga ada tim 5 yang membentuk ini. Terus ada partner gua yang luar biasa, itu Indra Pradia juga. Dan dia banyak banget ilmu visionnya yang luar biasa. Visionnya yang luar biasa yang gua banyak belajar dari dia. Karena gua dan setiap newcomer yang datang tuh nggak yakin kalau gua ketuanya. Benar ya. Lu bayangin dong kan. I'm keling man. Ya kan? Terus, gua apa adanya gitu. Kalau ngomong ya lu begini. Yang bukan yang kamu harus begini, kamu harus belajar begini. Enggak, kalau gua enggak. Iya, Kalau Indra kan tertata. Dia bagus, autusinya bagus. Lu lapangan banget. Tiba-tiba Ya, langsung ngebom. Kadang kan lu suka ngebom orang lo Bang. Iya. Tuh kaget Kalau gitu lu nggak orang. bagus, lu ngapain lu di sini? Nah iya, lu Gua suka gitu kan. tuh. Gua nggak suka nyemput-nyemputin, men. Iya sih. Maksudnya Sekalian ngelatih mental gak sih? kasihan. Maksudnya gini, kalau misalkan kita dapatin satu talent yang harus kita paksa dia nggak bagus terus kita bilang bagus, kasihan ke depannya dia nggak siap nantinya. Tapi kalau misalkan kita ketemu nih kayak lu pernah gua ngomong, lu nggak bagus nggak begini, ngapain lu gini. Gua akan bilang begitu. Iya. Kenapa? Karena untuk kebaikannya nanti. Iya.
Terus ya gue terkenalnya seperti itu. Kalau lu ketemu Billy ya lu mesti menyerap gitu kan. Walaupun mungkin Menyerap cepat. ya nggak juga. Nggak, waktu itu lu nyuruh gue, lu harus nyerap cepet nggak? Lu harus cepet karena lu langsung gila, gue baru ngobrol tak langsung disuruh nge-host. Ya. Gila tuh langsung. Karena Jadi gue yakin, jadi nggak semua orang juga yang gue tekan begitu. Ada yang memang pelan-pelan, ada yang pasnya harus tak 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 tak, ada yang 80 gue kejar. Kenapa? Gue yakin dia punya kemampuan yang mengingatnya oke, terus juga ya itu yang ada di gue sendiri. Maksudnya gue nggak bisa cerita. Gue bisa misalnya Akbar nih, gue lihat Akbar, ya kan? Ini ini apa nih ya? Oh dia ini bagusnya begini. Gue udah ada gambaran seperti itu. Oh secara psikologi lu bisa baca Ya, itu gitu. Insya Allah seperti itu. Ya karena jam terbang tadi bang, pengalaman. Ya banyak belajar dari orang juga. Gitu. Apa sih yang mutusin buat lo jadi presenter bang? Gua kalau apa sih, ya ngalir aja nggak. Awalnya kan gue ya jadi announcer di salah satu radio swasta. Tahun? 96. 96-nya pelan ya. Agak jauh mic-nya. 96 ya. Eko lulus SD mak. 96 ya gue jadi announcer pada saat itu. Terus mentor gue ini Aristarkus bilang, dulu itu belum ada yang ngomong lu gua. Terus speednya cepat juga nggak ada. Gua kan selalu speednya tuh cepat. Selamat datang semuanya. Halo, apa kabar untuk kamu yang ada di sana? Pasti gua speednya begitu. Terus cuek gitu kan. Gua ngakak ya mau gua ngakak gitu kan. Akhirnya mentor gua bilang, lu ini punya you have good voice kata dia gitu kan. So Inggris kan. Lu seneng lah ya waktu itu ya. Oh my god. Apa lu ngerti nggak dia ngomong kayak gitu bang? Kagak. Kata gua gitu. Inggris, yang penting Inggris ya Yang kan. penting Inggris. Yes or no. Kalau diartiin apa artinya? Jangan makan sabun. Katanya gitu. Akhirnya gue ditaruh di produksi. Produksi untuk iklan-iklan, untuk ini segala macam. Gue pikir gak semua orang punya maksud gue, semua orang punya suara bagus, tapi mungkin bagaimana tekanan-tekanan itu yang berbeda. Dan gue juga banyak belajar dari penyair, beberapa penyair yang kayak Herman Sagea. Gue belajar sama dia. Bang, tolong dong bang, gimana cara baca ini? Bagaimana dong? Nah itu gue belajar. Belajar sama penyair bahkan. Iya, salah satunya Karena Herman Sagea. karena mereka yang bisa neken kata-kata ya bang ya. Mereka Iya. tahu ya porsi kata-kata itu harus di mana ditekan gitu. Ya, di mana ditekan, di mana harus turun kan. Suatu ketika kita berada, nah itu gue belajarnya sama dia. Wah, luar biasa, merinding gua. Jadi gue belajar di situ. Nggak lama gue pindahkan ke Palembang, Smart FM Palembang. Balik lagi gue Smart FM Palembang, gue pindah lagi ke Yudhistira. Sempat juga Yudhistira, terus juga gue balik lagi ke Rasuba, sempat di Andalas dan di Raja Wali. Itu sih. Nah dari Raja Wali itulah gue ke TV, men. Iya. Ceritanya gue kenapa dipindahin ke TV karena gue harus wawancarain 10 artis. Berarti dari Lampung TV dong itu ya? Ya, Ya kan? Lampung TV. dari Lampung TV. 10 artis itu siapa aja bang? Dulu ada event yang event di lapangan Sarburai. Itu event apa ya? Pokoknya konser lah. Ya dangdut ya, semuanya ada di situ. Terus gue ditugaskan jadi reporter kan. Oke. Wawancara segala macam. Ya gue wawancara aja. Terus ownernya bilang pindahin anak itu, pindahlah gue ke TV. Ya udah, gue gak ada background yang memang gue sekolah di broadcast TV, nggak ada. Cuman gue nalar aja. Gitu. Sampai porsinya adalah diminta untuk jadi presenter salah satu program. Cegah tangkal. Jangan pernah beri kesempatan untuk kesempitan. Ketika Tante Lisa membuka celana. Bukan. Bukan ya. Om Bram. Salah ya? Salah. Itu program apa itu? Itu cekal, kriminal kan pada saat itu kan. Itu juga kriminal sih. Bukan, itu mengada-gada. Dari situ barulah gua
suka Oke. suka dengan dunia prison, terus meng-hire beberapa orang yang mungkin ada beberapa nama lah ya, yang dari situ gue udah mulai menelaah kemampuan orang-orang gitu kan, kemampuan oh ini anak ini bagusnya di sini, ini bagusnya di ya, ada beberapa orang yang namanya ada gua ituin lah gitu. Gila ya. Panjang ya. 96 bro, sekarang 2001. Gini aja. Nah itu dia maksud gua apa ya? Hal terburuk yang udah lo lewatin, Bang. Hal terpuruk deh. Oh, ini mau acara sedih-sedih tah ini Ya ceritanya. enggak lah, ini kan orang kan taunya lu happy. Tapi nggak pernah tahu proses lu, Bang. Ya. Itu yang harus digali. Enggak lo, maksudnya gini, Enggak Bang. bener nih dia nih nyuruh gua kayak gini ceritanya. Bang, gua nih ya, Angga The Potters. Orang taunya The Potters. Dia Ya. nggak pernah tahu, nggak pernah bertanya. Gue tuh pernah ngekos di depan comberan yang cuman jarak 1 meter. Terus temen gue kena demam berdarah. Gue bopong temen gue nih ke rumah sakit. Gue tunggu dia 7 hari. Ya kan? Kosan 300.000, ya kan? Ketika gila, orang tuh nggak pernah tahu itu. Ya. Lu jangan. Aduh enggak. Panjang cerita enggak. Background gua bukan orang punya. Ya bukan orang punya sih. Jadi gini. Gua tuh ketemu ayam bisa setahun sekali pada saat itu. Daging ayam ya. Itu pun kalau misalkan gua bisa. Terus celana favorit gue tuh Pramuka. Ya. Dulu ya. Dulu kan lagi terkenal yang namanya baju postboy segala macam. Gue tuh memimpikan itu dulu. Kayak mana caranya gue bisa dapetin baju postboy, Arnet, CF dulu kan. Ya gue gak mampu. Ya karena keadaan orang tua itu. Ya gue kalau cerita gini gue suka kangen dengan nyokap bokap. Jadi sebenarnya pada saat itu posisi ya mau ngapain tuh susah nggak? Lu pernah nggak ngerasain makan yang namanya kerak nasi dicampur air ketika kita nggak punya apa-apa gitu kan? Pernah nggak ngerasain nasi pakai minyak goreng, garam? Itu gua udah pernah. SMP terus gua sekolah lah, dan selesai SMP gua harus cari uang, gua harus make money pada saat itu untuk kehidupan gua. SMP sih gua ya salah satu murid teladan lah di salah satu SMP. Begitu SMA bubar gerak. Ya karena mengharuskan gua bertahan untuk bisa menikmati hidup pada saat itu. Gimana caranya gue how to make money pada saat itu. Maka gue ikut salah satu sanggar tari, dan itu membantu gue baik secara kemampuan sampai secara gue bisa bertahan hidup dan bersosialisasi dengan orang. Dan ternyata itu banyak imbasnya. Kita belajar dengan orang banyak itu akan menghasilkan kita ke 30 tahun ke depan. Gitu loh. Maka kalau misalkan gue menikmati sesuatu, gue akan ingat dengan masa-masa di mana gue celana pramuka itu selalu jadi favorit buat gue. Kenapa, Bang? Ya, Adanya cuman itu. ya, ya itu. Karena ya gue salah satu, ya mungkin orang ngeliat gue yang happy sekarang kan. Gue berjuang untuk karena latar belakang gue memang bukan orang yang lahir dengan hidup enak. Hidup ini enggak. Gue dulu sampai nyemir, jualan
pernah ngerasain jualan kamir kan keliling gua. Kamir Kamir itu apa? roti kayak serabi dan itu gua ambil dari tetangga gua pada saat itu. Ya, beranjak dari situlah. Jadi kalau ada momen-momen di mana kalau lebaran itu gua pasti akan selalu ingat bokap gua di dapur. Dulu ada lagu barat lah. Hai hai itu kan. Itu lagu ngetren banget. Blame It on the Rain itu kan dulu pada saat itu Milli Vanilli ya. Itu selalu kita putar di lebaran karena bokap tuh pasti di belakang. Entah apa yang dimasak pada saat itu. Tapi gua taunya itu adalah lebaran dan pindah-pindah hidupnya. Ya gua punya tekad lah. Gua harus ada keluar dari zona ini gitu, di zona ini dan gua harus memperkaya diri gua dengan teman, dengan ilmu, kemampuan, dengan ilmu. Meskipun batasan gua nggak ada, terbatas gitu kan. Dan itu gue yang harus gua jalanin. Itu lu mau bikin gua Ya bukan Bang, ini apa sih? Ini untold story kan namanya. Ya. Kan sesuai segmen gua. Satu ya kan. Gua tuh paling gak suka orang ngejudge gitu. ya Ya kan. Orang taunya kita ini, orang taunya kita itu gitu. ya Orang tahu proses gitu. Orang harus tahu proses. Jadi gue tuh belakangan sama teman-teman ya, kita ngomongin ini, gue ngobrol sama teman-teman The Potters, Kiki sama Abed. ya Kita mulai sekarang kita harus posting hal-hal yang sifatnya proses, gue bilang gitu. yes. Dengan proses itu orang bisa mengapresiasi karya kita. Nah, Sejauh ini yang kita lakukan adalah kita selalu memposting hasil pekerjaan kita. Orang nggak tahu tuh gimana kita begadang, gimana kita harus nangis, ya kan? Kita harus ketemu titik apa dulu hingga kita berbuat sesuatu gitu. Orang nggak pernah tahu itu. Hingganya begitu karya orang judge bagus jelek. Ya oke, cuman kayak gitu. Ya nggak ada masalah sama itu. lu nggak Sebenarnya tahu karya prosesnya seperti apa gitu kan. Di balik itu ada hal yang misalkan yang kita pengen sampein sebenarnya itu. Kalau orang melihat dari hasil, tapi kalau kita menikmati proses, itu yang harus dipahami. Kalau kita menikmati hasil, itu salah kalau buat gua. Tapi menikmati prosesnya. Iya. Karena lu enjoy, nikmatin proses, insya Allah hasilnya akan bagus. Insya Allah hasilnya juga akan menyenangkan gitu loh. Ya itulah perjalanan gua sampai ada di podcastnya Angga ini. Vokal lu itu stabil banget dari zaman dulu Bang, dari zaman gue bocah. Itu semua berkat R24. Nggak rencana bikin kelas public speaking Bang, kali ini komersilan misalkan gitu. Public speaking gitu, bikin kelas apa gitu Bang. Maksudnya bukan maksudnya yang kita bahas bukan komersilnya ya. Ya. Artinya lu beneran bikin kelas yang sifatnya bener-bener ngebentuk itu gitu. Hingganya gue tuh sebenarnya harapan gue tuh pengen lahir Bang Billy selanjutnya gitu. Sudah banyak gak? Maksudnya gini, di Lampung ini sekarang, khususnya Kota Bandar Lampung, itu sudah banyak orang-orang keren, orang-orang yang berpotensi bagus. Kalau misalkan lu menyimak beberapa di media sosial, ada tempat kursus public speaking itu banyak. Malah mereka rela loh, maksudnya membagi-bagikan proses itu kepada yang awam dengan budget yang cukup lumayan murah. Dan gue seneng ngeliat suasana seperti itu. Paham gak lo? Dan lo tanya sama gue, kenapa gue gak buka kelas? Padahal Bang, oke, sorry, potong dikit nih. Lu sadar gak sih lu itu sosok yang dicontoh gitu loh sama anak-anak? Termasuk gue loh. Gue tuh mikirin apa yang walaupun kita singkat di Tegar TV waktu itu Bang, itu hampir semua kata-kata lu tuh gue inget gitu. Gue inget terus gue ambil nih, oh begini, oh termasuk
gue apa namanya daftar pertanyaan, lu tuh ngajarin gue tuh nyusun sistematis gitu. Nah itu gue riset ya kan, gue cari tahu ngegali ntar nggak harus terstruktur ya kan, nggak harus begini, nggak harus begini. Nanti lu ngomong ini ketika lu apa memegang gelas nanti begini sampai ke gestur lu ngajarin gue gitu. Sampai sekarang gue apa ya gue tuh masih mikirin itu. Ya. Makanya gue berharap harus ada kelas Bang Billy nih. Siapa Billy bukan siapa-siapa. Itu yang gue suka dari lo. Itu. Jadi gini nggak? Setiap orang ada masanya. Setiap masa ada orangnya. Iya. Dan itu kita harus paham. Setiap zaman pasti berkembang. Lahir orang-orang baru yang harus kita akui track recordnya. Betul. Dari mana mereka ilmu, intinya tujuannya sama, untuk mencerdaskan anak bangsa. Iya. Ya kan? Bener kan? Wah, bahasa gue berat ya. Anda berbakat jadi bupati. Jadi gua sekarang melihat sebuah geliat yang cukup luar biasa di Lampung. Teman-teman MC, teman-teman yang adik-adik yang lain itu sudah berkembang. Dan harus kita sadari bahwa kita punya masanya. Ya kan? Punya masanya. Dan sudah banyak kelas Kak di Lampung ini, sudah banyak kelas. Yang lagi tren ini sekarang ada mentor Lampung. Itu gue suka. Apa tuh? Mentor Lampung itu jadi dia men-share ilmunya, terus juga memberikan edukasi bagaimana public speaking yang baik, bagaimana berbicara di depan orang banyak, bagaimana membawakan acara, bagaimana membentuk mungkin karakter vokal, atau bagaimana berpenampilan ketika Anda membawakan acara. Itu banyak. Dan bukan mentor Lampung aja, ada juga yang lain. Kayak Mbak Meli Ismail. Itu juga dia buka kelas. Ya kan? Ini ada juga kemarin juga ada yang share anak-anak yang, Bang, gua mau buka kelas ini. Oh bagus, bukalah, biar semakin ramai Lampung ini. Ada, ini lagi diproses oleh mereka. Sometimes lo harus datengin beberapa orang yang mungkin bisa merubah warna pengajaran seperti apa, kan gitu. Dan kalau bicara kenapa lo nggak buka kelas, lo bukan orang yang pertama kali bertanya gitu kan. Gua buka. Tapi I'm not published gitu kan. Jadi gini. Kelas privat dong ini. Ya, contoh satu hal kayak misalkan gue bicara dengan Akbar, terus gue lihat, oke. Gue bicara sama lo, terus gue lihat, oke. Gue bicara sama itu, oke. Dan nggak dari 3 orang ini nggak gue ambil, mungkin nggak semuanya. Gitu. Jadi yang gue ambil paling 2 atau 1. Oh berarti lu milih-milih murid ya? Gini, kalau lu memang bukan pada tempatnya, jangan pernah coba. Yang lo khawatirin adalah ketika dia daftar jadi murid, dia cuman sekedar pengen bisa. Ya, itu kalau Itu yang lo rasain adalah passionnya dia berarti. benar. Murid lo adalah murid yang Kalau punya bukan di passion lu ngapain? Oke. Sama dulu kayak gue belajar gitar. Guru gue milih-milih murid. Yang dia lihat, persis bang, persis sama kayak lo. Iya, yang itu. dia lihat punya passion itu yang dia terima jadi murid. Benar. Yang enggak, maksudnya murid di rumah ya, murid privat dia di rumah. Ini gua ya. Iya. Kalau yang lain kan mempersilakan semua, ya silakan monggo kalau. Tapi gua nggak pernah mempublish. Enggak, maksudnya itu ngebaca sama bukan tipikal lo meng-hire murid berarti artinya berdasarkan apa pengalaman yang udah lo lewatin juga berarti bang, karena lo ngelewatin karakter lo ngajar pasti si murid harus ngerti ya kan kayak gitu. Ya, gua nggak suka ngulang. Iya kan, satu itu, yang kedua kan lo orangnya straight gitu, orangnya straight. Artinya pertanyaan sederhana nih waktu pas gua ngajar tuh ya, ngajar privat di rumah, privat gitar ya maksudnya. Gue tuh pertanyaan pertama gue buat murid gue tuh satu tuh, lo ngapain sih belajar gitar? Ya gua gitu. Iya kan, lo ngapain belajar gitar? Lo jadi pengamen. Ya sekarang ini kan gua pernah ada lah, nggak gua sebutkan, satu orang yang sekarang lagi tren. Ya. Lagi tren. Gua bilang sama dia,
3 tahun lagi lu naik. 2 bulan yang lalu dia ketemu gua dong. Dia langsung meluk gua. Bang, benar kata lu. Pertahankan, kata gua. Benar kata lu ketika lu ngomong di rumah sama gua bahwa 3 tahun lagi lu bakal naik. Dan lu sekarang apa? Lu rasain sekarang. Lu nikmati sekarang. Tapi proses ini ketika lu nikmati, lu buat menjadi baik. Iya. Ya kan? Dan itu jadi gua memang artinya bukan selektif ya, bukan selektif, bukan pula Oke, gue paham. Membangun passion sebenarnya. ya Kalau ataupun dia memang tadinya cuman sekedar itu, begitu lo ketika bicara ternyata dia termotivasi, terbangun, passionnya bisa lo rasain, baru sebenarnya kayak gitu kan. ya karena kan kita harus klik. Iya. Kalau misalkan gini, gua ngasih lu A. Kalau lu jadiin A+, gua menyenangkan dong. Oh, iya. Tapi ketika lu menjadi A-, ya gua nggak akan. Lo ngerasa Iya kan gitu. Dan ya itulah pokoknya porsinya seperti itu. Gitu. kalau lu banyak kayak banyak takutnya, gue tanya nih bang. Enggak, gua bukan takut ya. Jadi gini. Tatapan lu tuh mencurigakan dong. Ini anak mau nanya apa lagi sih? Iya, karena dia dulu gue suruh jor-joran kalau nanya orang, sekarang kena bumerang sama gua. Hukum karma, men. Segala kan gitu. Makanya yang pertama sebenarnya gini, ketika Nggak, gue yang ngajarin gue sampai kayak gini nih, bisa ngobrol, nge-host, bisa ngomong sama orang lah, artinya gitu. Ya ini. bohong, dia udah ngomong dari dulu, udah Peter. Enggak, kalau itu kan tapi di publik, Bang. Sebenarnya kalau gue ngobrol kan cuman sekedar ini loh, kayak apa urusan bisnis, meeting, apa skupnya terbatas gitu. Lu mau tahu nggak ketika lu Bang podcast ya di gue gitu kan. Waduh, Angga mau nanya apa ini? Gue udah pikir kan. Terus setahu gua galeri R24 tuh nggak bisa ngerokok kata gua kan. Itu gua pikirin kan. Nah semalam jam 2 gua cari podcast lo ya kan, jam 2 tak di TV. Oh bisa. Jadi gua gak ngeblank gitu kan. Bener gak kan? Itu. Jadi yang gua lihat itu dulu nggak. Aman berarti gua kan. Jadi bisa relax ya. Bisa relax. Kalau nggak, aduh sudah. Iya sih, berasa sih bang. Lu inget nggak waktu pas apa lu kalau manggil gua ke Tegar TV tuh? Ya. Nggak, Dek. Meeting Dek. Di sini kita mau ada bahas-bahas apa gitu, program-program baru gitu kan. Gue dateng tuh. Sini nggak bisa ngerokok, sini nggak bisa ngerokok. Ujung-ujungnya kan di ruangan lu bisa kan ngerokok kan? Ya udah gue nongkrong. Dia nongkrong, gue yang meeting. Ada kan. Gila, gue cuek banget. Disuruh jadi news anchor lah. Gak bisa. Gak pas gitu kan. Banyak bener tawaran dia pada saat itu. Tapi ya itulah perjalanan gitu. Public speaking udah kita bicarakan. Ya. Sekarang lu lagi menggeluti apa bang? Impersonate. Tadi kita bicara sebelum podcast tuh. Kalau impersonate itu sebenarnya Apa yang menarik dari situ? gue suka dengan orang-orang keren. Maksudnya suara-suara yang keren. Suara orang mengolah vokal itu gue senang. Terus di Indonesia ini kan ada banyak yang terlihat ya, kayak Gilang Dirga. Itu keren orang. Itu salah satu king impersonate. Iya juga tuh. dia bisa. Terus siapa lagi tuh ya, Rijal itulah di salah satu podcast. Gue sering nonton. Ini keren suara-suara mereka tuh kata gue untuk jadi sajian baru, ya kan? Sajian baru yang sebenarnya secara tidak sadar itu memberikan pembelajaran kepada newbie ya, untuk membentuk karakter vokal yang menyenangkan seperti apa. Ada banyak di Lampung tuh, ada banyak vokal yang bagus, terus kalau lo kepingin untuk punya ciri khas ya harus bentuk itu. Iya. Nah itu gue lagi berproses. Kalau suara gue keren gak? Suara itu kan kayak om-om ya suara gue ya. enggak, ada banyak macam lah, ada banyak macam. Jadi gue pernah ngobrol dengan anak gue kan. Kebetulan anak gue juga
lagi sama-sama. Itu lagi latihan impersonate juga tuh gue lihat Iya. di Instagram itu. Tadi Si Fatur. Iya tadi. Minum ini maka akan menjadi mau ngapain? Dia marah dong. Dia tuh tik berulang-ulang kan. Secara tidak sadar Anda akan merasakan kepusingan. Dari belakang pasti gue dari udah sih Det. Ya bukan lu salah kata gue. Tiknya tuh salah. Jadi dia lagi mempelajari bagaimana membantu karakter vokal dan dia menirukan vokal beberapa orang gitu kan. Oke. Gue sangat mendukung, silakan, nggak apa-apa. Tapi lu mesti punya ciri khas sendiri gitu kan. Untuk itu. Dia lagi belajar itu. Dia latihan beatbox juga tuh Fatur. Mungkin Dulu. karena enggak Bang, mungkin karena itu juga kali basicnya dia jadi dengan mudahnya mengimpersonate orang-orang. Ya, belum kelihatan sih dia mirip siapa. Jadi lu miripnya, susah bener ya miripin Aiman. Ya susah lah Aiman kata dia kan. Lu impersonate paling sering niruin siapa Bang? Gua kan belum pernah coba. Tapi kalau bicara Kakang, apakah ini nggak akan terjadi? Bukan begitu. Gak ada yang mirip sama siapa. Kan? Gak ada. Bang, dulu inget ini nggak zaman radio zaman dulu lah. Tutur Tinular. Iya. Pasti nonton, pasti dengar kan lo ya. Itu nyokap sama bokap itu Iya. set puter radio. Nggak tahu lu sendok sama gelas tang gitu kan. Gue pikir beneran gitu kan. Tapi itu Mantili. Kakang Brahma gitu kan gitu. Iya. Padahal cuma jeri-jeri doang kan gitu kan. Tapi itu kemampuan yang luar biasa. Artinya mereka punya fantasi yang bagus untuk mengirimkan pesan kepada pendengarnya jadi bagus. Dan nyampe lo Bang, lu tau nggak begitu di Fantasi lu kan pasti akan Iya, bermain jalan di satu itu. tempat Iya, yang rame, kolosal, banyak segala macam. Padahal cuma 2 orang kakak di situ kan. Itu orang-orang hebat gue bilang begitu untuk menyampaikan Gila pesan itu ngeset otak gue bisa ngeset itu di sebuah kerajaan yang begitu itulah ramai. gunanya berfantasi. Gitu, maka sering-seringlah di toilet. Ketika Tante Lisa membuka celana. Lu itu terus. Dan Om Bram menyambut. Gitu kan. Apa yang akan terjadi? Lanjut. Begitu. Bang, lu lagi apalagi sih Bang yang pengen lu capai? Kalau dibilang apalagi sih yang pengen dicapai, gue tuh nggak pernah. Gue harus gini nggak, gue jalanin aja. Tapi yang saat ini gue senang, gue di belakang panggung. Lu happy di? Oke, terus gue senang mengkonsep sesuatu. Yang sekarang ini mengkonsep sesuatu. Jadi kalau misalkan gini, ada satu event yang, lu tahu, gue ini kan orangnya cerewet nggak? Orang meletakkan gelas aneh aja gue marah. Iya. Warna sesuatu yang inti aja gue akan menegur. Ya, Gitu. properti kurang dikit aja lu ngomel. Gue ngoceh berapa inti. Nah itu kenikmatan buat gue. Iya. Kenikmatan artinya buat gue ya. Kepusingan orang lain maksudnya. Enggak, kalau orang lain baper pasti apa sih Billy? Gitu kan. Iya. Tapi buat orang yang benar-benar punya pengen apa namanya? Maju gitu kan. Pasti dia ngikut. Ini ribet sih Billy nih. Pasti gitu. Lu ada nggak sih yang orang ngomongin lu? Mungkin ya. Ini ribet amat sih Billy. Gue tuh sebenarnya bukan misalkan gini. Kalau kita berniat ingin menyajikan Oke. sesuatu, lu nggak usah main-main. Nggak usah main-main, nggak usah asal gitu maksud gue. Karena apa? Mereka datang tuh untuk menyaksikan. Iya. Mereka pulang itu mindsetnya sudah berpikir, wah keren nih acara, walaupun tuh sederhana mungkin tampilannya. Dan pasti dia bawa cerita. Iya, itu yang sekarang terus gue bentuk. Dan kru gue bilang begitu. Kalau lu menyajikan sesuatu tuh dengan yang biasa saja, ya lu akan biasa saja acaranya gitu loh. Benar-benar dilihat, benar-benar ditelaah. Orang itu jalan dilihat, panggung itu seperti apa, kuat apa enggak, itu warnanya pas apa enggak, musiknya pas apa enggak, lagunya apa,
soundnya siapa, Iya. lightingnya yang harus keluar apa. Maka banyak orang tuh ribet ya kalau gue bilang gitu. Berarti lebih spesifik ke show director. Ya, gue sekarang lebih ke sana, sampai ada beberapa MC yang sedang gue derek. Ketika dia lagi GR juga salah, gue cut. Di Lampung ada nggak bang ikatan show director Lampung gitu? Hingganya ini bisa jadi sebuah lapangan pekerjaan baru loh bang. Ini bisa jadi potensi lapangan pekerjaan nggak sih? Ya gini, dulu tuh pernah ada untuk sebuah pertemuan, tapi IO ya, bukan Saudi, benar-benar Saudi, tapi IO-nya secara keseluruhan. Kalau Saudinya kayaknya belum deh. Belum kumpulan gitu, belum ada. Karena gue belum diundang maksudnya kan gitu. Tapi ada berarti. Kalau Nggak lu tahu, bilang belum, nggak tahu. Menurut lu perlu nggak? Sangat perlu. Sangat perlu. Nah, itu udah berulang kali. Jadi kalau misalkan seorang Saudi itu kan harus berpikir bukan hanya cross check. Bukan contoh kecil, contoh besar deh bang. Pak Wisutama, Ya, itu orang keren. Saudi lo. Ya, itu orang keren. Maksud gua dia itu bisa berpikiran yang tidak terpikir orang lain. Itu satu. Kedua, karena gue yakin ketika dia ingin menampilkan sesuatu, dia akan bilang, dia berpikir harus yang terbaik, Ya. harus yang pas, momennya harus dibuat pas. Nah itu, dan memang butuh orang-orang seperti beliau. Ada sekolahnya nggak di Saudi itu bang? Saudi itu kayaknya sih ada sih bro, tapi gue belum pernah sekolah. Ya karena gue nggak tahu, sumpah gue tuh kagum bang. Gue tuh sebenarnya gini, kenapa gue bilang gue kagum sama show director? Karena kan gue berkali-kali konser. Kita sebelum konser tuh kita selalu meeting dulu sama show director. Ya, Di briefing dulu. karena tugasnya berat men. Iya. Tugasnya berat. Jadi gini, kenapa gua sekarang menggeluti itu karena satu, pengalaman, belajar dari pengalaman yang ada. Gua dulu pernah dimarah-marahin jadi Saudi. Nanti dulu. Lu pernah marahin gue pas event, lu inget nggak? Apaan? Waktu pas kita event bareng sama Bang Obi, Oh iya. Munasus. Nah, ya kan gue tiba-tiba gue lagi di belakang lagi ngerjain apa, itu si apa namanya mimbar ya apa? Ya lu bayangin Belum dateng, aja kan tuh Wah, rapat pleno. Lu ngeliat gue kan, ngeliat gue, woi enggak, itu. Gue bilang, jadi gue langsung yang gue angkut aja kan. Gue bingung kan. Enggak, jadi gini, jadi ini pernah kejadian. Angga ini dulu pernah satu tim sama gue juga dalam satu event. Itu Munas ya, sebutlah Munas A gitu. Bang Billy Saudinya. Itu kan rapat pleno. Rapat pleno itu kan pasti butuh meja, butuh segala kursi, dan satu yang menjadi perlu itu adalah ketok palu. Dan lu tahu yang dikasih palu gue itu ada palu untuk paku tembok. Ya gimana gua nggak mencak-mencak kan? Bukan palu hakim ya. Bukan palu hakim, palu kan? tukang. Gua sampai ngomong gini, hey men, lu tahu nggak ini rapat pleno, kata gua, bukan orang bangun gedung, kata gua. Kenapa lu kasih gue lah? Ya gua pikir, makanya brief, ya, briefing itu perlu makanya, bener gak ya kan? Iya ya pada saat itu ya kan. Pernah kita satu tim ya. Iya kan, gue di under lo. Gue di under lo, gue tuh bingung ya kan. Ya artinya kalau lagi ngerjain apa, lu kan tok. Ya. Lu enggak, maksudnya lu yang lu lihat aja, yang lu cecer Ya, tuh. salahnya lu ada di depan gue. Iya, gitu kan. Itu selipnya. Lu kok enggak gitu. Tapi enggak, dari proses itu kan belajar. Jadi gue belajar juga bagaimana nah, keasikannya adalah kita bisa mengontrol emosional. Iya. Di Saudi itu jadi tadinya kita membludak-bludak, gue belajar bagaimana caranya menyampaikan sesuatu dengan emosi. Sudah belum kakak? Nah, kalau gitu kan, cuman gue tekan, yang bagus dong. Kalau lu taruhin barang ecek-ecek ngapain? Kan gitu kan kadang-kadang gitu.
Tapi memang iya, itu sangat diperlukan untuk teliti di acara. Dan lu yakin sekali, dan lu pernah menemukan ketika lu konser atau apa, lu pasti di brief sama Saudi. Iya pasti, selalu. The Potter nanti nongolnya di sini ya. Iya. The Potter nanti lagunya ini ya. Nanti lu mainnya jangan sampai ke sini ya. Iya. Nanti lu ngomongnya harus begini ya. Nah, Kenapa? ntar di 4 lagu ada insert ini. gitu, misalkan Di 4 gitu. lagu lu harus ada insert ini. Nanti lu nyampein ini. Karena dia yang dimarahin, bro. Pastinya. Iya, ketepatan waktu juga penting. Nah, durasi lu sekian ya, nggak boleh lebih. Kalau misalkan pernah nih kita nemuin misalkan pembawa acara yang wow bertele-tele segala macam, itu udah pasti gua tegur. Gue ngerti lo pengen apa ice breaking, cuman ya nggak gitu juga konsepnya bang. Pasti gua tegur. Kelamaan kali ya kan. Jangan kayak gitu kata gua. Kenapa? Orang kan pengen melihat acara secara keseluruhan utuh dan bukan bawa itu gitu kan. Itu aja sih yang harus ya alhamdulillah dari konteks itu beberapa event sih bukan hanya di Lampung. Kemarin harusnya gue ke Jakarta karena ini gua rem, gua nggak bisa kata gua. Cuma untuk ngederek aja. Lo harus ke Jakarta gini. Ya udah kata gua, nanti gua lihat, tapi masih kondisi gini gua belum berani gitu kan. Ini tanggal 18 juga gua ke Palembang. Karena ada beberapa orang yang gua nggak akan percaya kalau nggak ada lo. Iya, Kadang gitu sih. betul. Itu yang Makanya gue bilang kan, lo tahu nggak sih bang, lo tuh jadi seorang sosok saat ini gitu. sosok Artinya bawa rezeki dong ya, Saudi ya. peluangnya banyak. Maksudnya gini, kalau lo mau sering dipakai ya lo harus benar-benar fokus di kerjaan itu. Fokusnya dalam arti hal berikan yang terbaik. Dan peluangnya banyak. Gue jadi mikirin kalau seandainya ikatan show director itu lahir, kerjaannya ngapain ya? Mungkinkah dia jadi organisasi yang memberikan solusi bisnis broadcast untuk orang lain? Dia cuma tidak sekedar tenaganya dibutuhkan untuk mendirect broadcast, Tapi pikirannya. ya kan? Tapi justru dia melahirkan banyak proposal bisnis untuk orang membuat bisnis broadcast. Mungkin nggak sih bang? Mungkin lah. Men, sekarang tuh gini. Lu bayangin aja nih. Lu punya duit banyak. Tiba-tiba lu pengen create satu acara. Lu gak mau kecewa dong. Iya. Ya kan? Maka lu butuh orang-orang yang memang pas di porsi itu. Iya. Tugasnya Saudi itu bukan hanya mengatur flow-nya Iya. jalan, tapi dia harus berpikir, menit ini gua harus ngapain ya? Di menit berikutnya harus Ada satu pelajaran yang gue ambil dari lu bang. Dalam sebuah acara nggak boleh ada blank space. Ya, Bu itu sampai sekarang nancep tuh. Gue aja masih inget tuh gua nggak mau kasih jeda orang untuk blank. blank. Walaupun tuh sedetik sekalipun kata lu. Jadi benar-benar harus padat gitu. Itu gue inget terus bang. Harus jalan. Itu. Gua nggak mau gini, kenapa? Karena ya cukup gagal kalau misalkan dari talent satu tiba-tiba mau ke PT gitu kan, terus Iya. ngeblank gitu kan. Iya. Itu sudah jadi lu bayangin aja deh. Kita lagi minum kopi, tiba-tiba kopi itu drop, ada teh. Iya. Kita minum teh. Pasti beda rasa dong. Iya. Ya kan? Beda mood juga. Beda mood, beda taste, beda volume. Iya. Nah, ketika lu menyajikan sesuatu, jangan pernah kasih seseorang untuk artinya bernapas dengan kejedaan yang lu kasih. Jadi kalau kita oh ya, habis ini apa lagi ya? Oh, habis ini nongol ya. Apa itu? Gue lebih suka begitu. Lebih senang seperti itu. Meskipun itu digarap dengan sederhana, tapi harus benar-benar
time-nya pas, masuknya juga dia harus pas, ngomongnya juga harus pas, itu harus dipikirin. Sedetail itu ya bang. Ya makanya dibilang cerewet gitu. Ya mungkin ke situ ya muaranya ya, show director. Gue ngeliat show director di Lampung lumayan cukup banyak dan WOWO juga itu iya, sudah Bang. Kenapa nggak memproses berbaur itu. dalam sebuah ikatan gitu loh bang? Hingga Mungkin belum ada yang menggagas. jadi lapangan pekerjaan baru. Mungkin belum ada yang menggagas. Ya siapa tahu nanti ada yang menggagas itu. Itu kayak gini aja deh kesimpulannya ketika kita mau mulai ini nih. Gue pasti udah nanya kan, lu pakai apa? Ini. Maka langsung gue telepon kan. Iya. Kenapa? Karena ini bicara kualitas gambar segala Betul, macam. Nah itu yang Dan lu tahu nggak ini pasti podcast ini adalah gambar terbaik sama podcast gua Enggak sebelumnya. enggak lah. Belum ada rezeki pak, ya, kan? Insya Allah. Insya Allah ya Gitu nanti kan. ya doain Insya ya. Allah. Amin. Ada sponsor yang mau masuk, Insya yang mau Allah. endorse, Benar. ya kan? Semua tools di sini gitu kan. Oke. Gitu kan bentuknya nanti gimana? Iya, yang bawa manfaat buat orang lain kan ini kan informasi. Lu bilang informasi dan edukasi lu bilang. Harus dong. Lu tuh selalu menancapkan itu di kepala gua. Harus. Jadi ketika kalau sekarang gini, lu nonton sesuatu kan pasti ada sesuatu yang harus lu terima dengan baik kan. Ada sesuatu yang bisa, oh iya ya, oh benar ya apa kata Angga. Kan itu harus kita kasih sama Iya. orang lain gitu. Jangan sampai obrolan lu jadi basi Iya. gitu kan. Itu yang Nggak ada faedahnya ya. nah gitu. Bang, So bener gue. ada ini bang, Ada ada aja. poin dibongkar itu ada pertanyaan. Itu lo yang nyusun tuh bang. Sosok yang paling berjasa di kehidupan si artis ini nggak? Lo tanya, lo jelasin itu. Nah sekarang ini buat lontarkan pertanyaan itu. Orang yang paling berjasa di sepanjang karir lo bang. Banyak banget. Maksudnya satu Allah Subhanahu wa taala udah pas. Orang, Orang, Bang. sorry. Orang, Bang. Ya orang tua lah. Oke. Itu yang udah utama. Orang-orang hebat buat gua di mata gua banyak lah yang sehingga gua bisa menjalani seperti ini. Awal karir gua Aristarchus. Iya, Itu Rasubaya. iya. Terus Itu yang jerumusin lo berarti ke broadcast. ya, aku terjebak pada saat itu. Dan lu tahu nggak sih, men? Beneran. Ini gua cerita ya. Iya. Iya, Sekarang dia di Radio Mandala. Eh, Yang punya ya malah. Jadi satu ketika pada saat pelatihan itu bulan puasa, Bro. Oke, Oke. puasa dong. Iya. Bulan dia saat itu kan. Oke. Gua wajah dia tuh kan innocent. Oke. Tanpa dosa ya. Tanpa dosa dan muslim banget gitu kan. Dan bulan puasa gue ke belakang. Kemek lah gue makan, ya kan. So asik kan gue. Dia makan. Lah. Terus dia nanya, kamu nggak puasa? Dia kan. Gue ini kan memang orang lah. Mas aja enggak. Terus Sebelum disalahin lu nyalain duluan. iya, mas aja enggak. Lah, saya kan non muslim. Blek, gua nelen itu enggak. Leb. Pikiran gua apa coba? Dipecat dah gua. Itu. Ya itu satu kan. Terus dia masukin gua di ruang pemancar. Buat ngidupin pemancar. No, enggak. Gua disuruh ngejerit. Sumpel bang. Iya, masuk pemancar kamu ngejerit. Biar apa ngejerit itu? Jadi suara gua jadi besar begini. Oh gitu latihan. Iya, banyak. Jadi yang berjasa tuh satu itu yang pertama Mami Berti. Ini lucu lagi nih kayaknya Mami Berti. Enggak lucu kalau ya. ini. Sanggara Dinintan. Nah ini yang mau gue tanya sama lu dari tadi bang. Geng,
Kalian nggak tahu kan? Dia ini penari loh. Penari TikTok. Enggak. Penari, geng. Nggak ada yang tahu kan? Ya, dulu ya. Sekarang masih. Ya, Sagara Dintan itu memberikan pembelajaran buat gua adalah untuk bersikap mandiri, tepat waktu, disiplin. Mami Berti dengan Papi Mokni, beliau yang punya sanggar. Mereka juga support gue awal gue menjadi penyiar. Belajar nak. Ya itu berkumpul dengan orang-orang yang keberadaannya di atas gua, terus keliling kemana-mana, terus juga memotivasi untuk berkembang. Gue bilang dia bisa berhasil, kenapa gua enggak? Iya, Itu satu di sanggar ya. Sehingga pada saat itu gue menjadi penari improvisasi. Apa itu, Bang? Jadi ada satu kelompok, kalau gue salah gue gerak sendiri. Dari kelompok nih. Oh iya, tiba-tiba udah latihan ya kan? Ini mentas. Iya, maksudnya udah latihan terus mentas, lu salah Gua nih. salah, terus gue gerakinnya sendiri dong. Gimana caranya supaya seolah-olah salah ini nggak ada. Oh, dari situ julukan penari improvisasi itu. Iya. Itu dan keluarganya, Daing segala macam tuh. Maksudnya itu nari daerah. Dari daerah. Oke. Jadi dari daerah. Pertama kali tarian yang lu tarikan Ngarak pengantin. Dulu kan kalau pesta ngarak pengantin. Oke, gitu itu kan. tarian apa ya? Gue masih ingat liriknya. Salamun salain na. Nah itu. Prak. Dulu itu kan. Lo bayangin gue begini kan. Nggak tarik duduk. Lu kenapa harus nari sih, Bang? Kenapa tari gitu? Apa lu pengen coba hal baru? Ya itu yang gue bilang tadi. Karena gini, pada saat dulu itu kan keadaan. Oh, oke. Berangkat dulu. Dan ketika gue show ya pasti ada. Men, gue bisa nraktir sekelas pada saat itu ya kan. Dapat duit dong. Yes. Iya. Dan itu bertahan. Dan awal dari situ, dan gue bisa keliling Indonesia. Dari tarian itu. Ya, terus ya gue bisa dikenal seluruh Indonesia juga. Lu waktu pas nari dihujat gak sih, Bang? Nggak, jadi gini men. Gue jadi ngebayangin lu yang sekarang, tau gak lu? Gue ngeliat lu sekarang soalnya. Ya padahal gitu. Bang, ya terus. Jadi ini cerita lucu ya. Iya. Keluarga gue tuh bela diri semua men. Gila lu perilaku menyimpang. terus Bang. Ya enggak. Almarhum dulu dia guru besar pencaksilat. Yang lainnya juga Cimande segala macam. Jadi gue pernah lah belajar silat itu. Gue nangis men pulang gitu. Iya kan? Lu dicubit ya. Enggak, ditendang pada saat itu kan. Kalau anak Lampung disepak, Bang. Ya, tetap nih kenaan gitu, macam-macam. Nah, di lain sisi kan lagi musim-musim dancer kan. Emang iya musim dancer. Dancer itu man, tahun gua berapa? SMP Bang? itu udah kenal diskotik, bro. Dan pada ketika itu ya, pada zaman itu. Iya. Oh iya. Gue tuh Apa ya dulu ya nama istilah dance-nya? apa? Disco apa? Diskotik. Gue udah ke disko SMP tuh gue berawal gini ceritanya. Ya kan? SMP gue udah kenal diskotik. Tapi dalam konteks gue ikut lomba dancer. Iya, oke. Michael Jackson tuh dulu ngetop lah gaya-gaya Michael Jackson gitu kan segala macam. Terus Moonwalk. Moonwalker. Gitu kan. Pokoknya itulah. Dari lomba itu dari satu diskotik ke diskotik lain, satu diskotik ke diskotik lain gitu kan. Dulu itu. Terus nggak lama kesini gue kenal dengan Joko.
Jacqueline. Gue inget. Ya kan? Gue inget. Ditariklah gua. Ikut dari ke lomba segala macam, terus diarahkan ke Raden Intan. Ya itu. Lu berarti sebelum masuk sanggar itu lu bener-bener street dance ya berarti ya? Ya, tapi Betul ya? nggak pakai bikini. Iya, maksudnya beneran meniti karirnya malah kebanyakan di luar ya, maksudnya Iya, di gaul ya. Ya, hidup dulu keras, men. Iya, maksudnya Mau bertahan tuh seperti apa gitu. baru nganterin lu ke sanggar itu. Iya, sanggar. Gila ya, maksudnya mau masuk sebuah sanggar aja susah juga zaman dulu berarti ya, Bang? Enggak juga. Kalau dibilang susah enggak, karena kan mungkin gini dulu akses gua agak Oh, nggak kenal nggak berarti network kenal. berarti oke. Gua kan nggak kenal gitu kan. Begitu kenal baru untuk dan Sanggar Raden Inten itu kan memang terkenal high pada saat itu kan. Iya. Anak-anak yang luar biasa yang ada di situ kan. Dan gua masuk di situ. Nah, singkat cerita udah selesai di Sanggar Raden Inten, gue ditawari dengan salah satu koreografer di Lampung untuk buat karya kontemporer. Tari kontemporer. Ya. Oke. Jadi tari kontemporer gue tuh ada berapa karya ya? 3 kalau nggak salah. Bed of Justice, Hus, satunya apa gitu. Ih, so Inggris, Bang. Ya iya. Dulu kan. Bed of Justice tuh mentasnya di Padang. Oke. Hus itu di IKJ. Lu ikut nari juga waktu itu? Gue koreo. Oh, lu koreografinya. Koreografer langsung. Dan termuda pada saat itu gue. Seluruh Indonesia ya. Apa yang lu ajarin? Gue garap tarian. Dan gue agak nyeleneh memang pada Nah. saat itu. Ada salto 3 kalinya nggak? 4 kali. Dan penari gue ya sekarang ini 2 yang sudah almarhum. Oke. Dadang sama Ini oke, tadi itu mau gue tanyain ke lu. Teman-teman lu atau partner lu nari itu kemana aja sekarang, Bang? Almarhum tadi. ya 2 orang. almarhum. Terus ada Dwi Nanto ya. Dwi. Oke. Sekarang sudah hijrah ke banyak lah. Mereka yang masih bertahan juga banyak di situ. Yang masih menggeluti di bidang tari masih. Gitu. Lu bangga ya jadi penari ya waktu itu ya? Sangat lah. Karena menghasilkan pada Iya. saat itu. Gua bisa. Tapi sebenarnya waktu itu lu pengen nggak sih jadi penari? Enggak, gue kesalahan. Gua nggak tahu. Gua maksudnya gini. Gua Lu nggak- ngalir aja pada ngalir itu aja gitu. karena Oh, oke. karena keadaan. Tapi makin kesini gua harus menggarap sesuatu yang berbeda. Lu bayangin lu main orang nari nggak pakai baju yang gua transparan. Dulu itu sampai di sini dibilangin agak nyeleneh. Jadi hus gua itu garapan hus gua itu adalah kontemporer. Oke. Hus itu adalah partikel kata-kata. Tapi Apa tuh? hus. Oh, oke. Tapi semua orang ketika melihat simbol itu diam. Nah itu yang menjadi keresahan buat gue pada saat itu. Kenapa sih? Lu kalau misalkan melakukan kesalahan ada hus dan lu harus sumput-sumput seperti itu. Karena dulu zamannya reformasi ya. Dulu itu kan. Oh, Maka iya. gue angkat itu. Dan kostum gue beda memang. Transparan. Kalau di Jakarta biasa ya kan. Di sini gue diomong. Iya, di daerah dihujat lah karena itu erotis ya kan. Ya. Kesannya Kesannya. gitu. Tapi kan gerakannya enggak. Tapi beda lah, Bang, kalau itu unsurnya seni kan nggak bisa juga dikritik dari sudut pandang itu. Ya garapan gue tuh menyuarakan hati ya. Iya. Kayak Bed of Justice itu keadilan. Keadilan yang buruk. Gue lebih senang Oh, berarti karya-karya lu waktu menggarap itu seperti nongol itu. di era itu ya. Era kala itu. Gue paham. Jadi keresahan banget ya. Ya udah itu gue udah di radio sih. Tuh. Banyak yang nggak tahu nih, Bang. Hmm. Bang, lu yang lu banget tuh kayak gimana sih? Ceplas-ceplos. Gua orangnya nggak suka nutupin sesuatu yang kalau lu nggak benar, Oke. ngapain gue bilang benar? Iya. Kalau lu nggak bagus, ngapain gue bilang bagus? Kalau lu bagus, gue akan angkat jempol dan gue akan sampaikan itu, gitu loh.
Gue ceplas-ceplos tapi gue Jujur maksudnya. ya gua nggak suka yang wow bagus banget keren banget enggak. Ya gue bilang aja nggak bagus. Ngapain? Bener nggak? Ya contoh kayak lagu lu pernah kan? nggak Tim, bagus, Ndek. lu kirim apaan sih nih, enggak lagu lu nih kayak gini. Ya karena gua gini loh. Ya penting itu dari sudut pandang pendengar tuh penting. Terserah lu, Iya. lu mau nggak suka Iya. atau tapi gue punya alasan, Iya. punya alasannya kenapa. Kalau gue mengkritisi sesuatu, gue punya alasan. Alasannya alangkah lebih bagusnya kalau dibuat seperti ini, Iya. gitu kan. Alangkah lebih bagusnya kalau lu bertindak seperti ini. Ceplos-ceplos, rame. Tuh gue orangnya rame. Kalau kata orang sih rame, tapi pada dasarnya gue diem. Pada dasarnya ya. Ya gue diem. Hal yang nggak apa hal yang nggak di diri lu itu lu nggak bisa nilai hal yang itu sih ya, yang negatif dari lu itu apa gitu, buruk jeleknya gue nih kayak gini nih enggak gitu. Gue bisa. Buruknya gue temperamen. Iya. Itu gue. Kadang itu bang yang ngebuat orang baperan gitu sama Iya. lu. Kalau gue sih karena udah dari kecil dilatih di dunia entertain dan profesional gitu. Jadi gue tuh semua orang apa terutama yang senior gitu ya. Kalau ngobrol ke gue nganggapnya itu masukan buat gue gitu. Nah dengan cara penyampaian dia yang beda-beda. Ada yang marah-marah Ya. gitu kan. Ada yang pelan-pelan ngomongnya gitu. Ada yang nadanya pelan. Ada yang tinggi. Ada yang lain-lain bang. Gitu. Ada yang cuman tersirat gitu nggak ngomong langsung. Gue Ada yang pernah tuh. diem aja kan. Iya, gua tuh- Kan kasihan orang kalau digituin. Lebih baik orang tuh terima apa adanya. Maksudnya gini loh. Gua nggak suka memendam sesuatu yang tiba-tiba itu nanti akan menjadi panjang. Lebih baik gua keluarkan. Berpotensi Udah selesai gitu kan. Misal gua sama Akbar nih. Lu ini Bar gimana lu gini. Udahnya ya udah gitu. Nah yang jeleknya gua nggak mikirin orang tuh sakit hati atau enggak. Nah itu. Itu ya. Oh itu poinnya sebenarnya. Kalau temperamennya sih nggak ada masalah Ya, Bang. ya itu. Karena semua orang tuh Tapi punya sikap itu. sesudahnya pasti gua gua hubungin dia. Sorry ya, gua tadi Iya. begitu. Pasti gua akan ngomong begitu. Selalu ada itu. Makin kesini makin kurang itu. Maksudnya makin kesini ya gua makin sadar. Maksudnya udahlah, udah tua, mau ngapain lagi, mana kesel dengan pola seperti itu. Dan itu udah gue buktiin di beberapa event. Maksudnya gue kalau menyampaikan gue nggak suka, nggak begitu kakak. Gua pasti Enggak, gue akan waktu bilang, pas kita kerja sama bareng, waktu pas lu marah sama gue itu, kelar event lu tuh minta maaf sama gue bang. Sorry ya dek, tadi gue kayak gini gitu. Iya. Oh ya nggak apa-apa gitu. kalau yang nggak suka pulang nangis. Iya pasti gitu. karena kondisi kayak gitu kan memang crowded banget kan. Kita tuh dituntut buat ngeblend sebenarnya itu bang. Karena ketika satu sajian itu nggak baik, yang dimarahin tuh bukan kita, yang punya bendera, Iya. ya kan? Karena ada di pundak Saudi sih. Nah, yang punya bendera ke gue dong. Bayaran Anda dipotong nanti. Of course, itu udah jelas, ya kan. Jadi gue punya tanggung jawab. Gue bukan masalah paymentnya, bukan masalah pembayaran. Enggak, dia ngomong passion juga sih. Tapi kan. kalau seorang sudah terpuaskan, kan lemes. Itu jadi bayaran buat lu sih. Ya, gue seneng jadi, seneng gitu kan. Itulah. Anda puas, saya. Saya nyesek. Bang, ini terakhir nih. Cepet amat podcast ini. Ya nanti kita ngobrolin yang beda lagi dong, ya kan. Lu kan jago improvisasi, impersonate. Gua nggak nyuruh lu nari. Gua nggak challenge lu nari nih. Masih bisa. Bisa split nggak bang? Oh nggak ya? Gak bisa buat asli, Bang. Perut gede. Challenge ini dong bang. Apa namanya? Mengimpersonate Susah nih. produk ini dengan gaya mengiklankan ini gitu. Kopi Galeri 24 RA misalkan. Gimana nih, Bang? Anak tapi- muda atau orang tua?
Dua lah, yang muda gimana, yang tua gimana? Oh, mau ditayangin sama dia. Oh iya dong. Mau ditayangin buat iklan dia. Nggak, ini sekalian ngasih souvenir buat abang. Oke, kopi. Itu kopi Galeri Robusta. 24R abang. Kopi Tanggamus bang. Kopi Tanggamus. Buat abang ngopi. Abang masih ngopi kan? Masih ngopi. Dan teman-temannya. Oke. Dari yang anak muda dulu bang. Dari yang muda. Mudah-mudahan ketara muda ya. Iya. Bismillah. Bismillah. Masih ada nggak ya bekasnya? Gua takut salah. Banyak yang keren-keren di Lampung ini suaranya sekarang. Ya kan? Kopi apa tadi namanya? Galeri 24RA. Hai, kamu suka dengan kopi Galeri R24? Ini jawabannya. Pasti semua akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Kepuasan hanya di Galeri Kopi 24. Salah. Salah ya. Salah tapi nggak apa-apa. Yang penting voice-nya. Yang penting voice-nya ya. Hai. Nah, yang tua bang sekarang bang. Yang tua. Oke. Nah, yang ini berarti kan ini penyampaiannya kan, oh ini anak muda berarti ini kan kita banget nih. Anak muda kan dengarnya gitu. Ya. Kan segmentasinya gitu. Sekarang buat pendengar yang Bapak-bapak. tua. Bapak-bapak. Ketika Anda galau atau Anda tidak menikmati hidup, maka panggillah segera Kopi Galeri 24. Wah, Bang Billy Black guys. See you. Thank you.